apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Majelis Hakim Tipikor Palembang jatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada mantan Gubernur Alex Nurdin. Sekolah di Ogan, Komering Ulu Selatan memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% dengan penerapan prokes yang ketat. Tidak kunjung dibangun oleh pemerintah, warga desa Segamit Muara Enim membangun sendiri 2 jembatan yang terputus sejak tahun 2021. Kita ke informasi yang pertama, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang. Alex Nurdin terbukti bersalah dalam kasus pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan tahun 2010 hingga 2019 serta korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan 2 primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Haji Alex Nurdin Sarjana Hukum dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda. Oleh karena itu, kepada terdakwa Insinyur Haji Alex Nurdin Sarjana Hukum dengan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sidang putusan 2 perkara korupsi ini berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri terdakwa Alex Nurdin secara virtual dari Lapas 1A Pokja Palembang hingga Rabu malam 15 Juni 2022. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Yos Rizal disebutkan bahwa sebagai Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin dinyatakan terbukti secara meyakinkan terlibat tindak pidana korupsi bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Vonis 12 tahun juga berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan kecukupan alat bukti selama persidangan berlangsung. Terhadap 2 kasus ini, Alex Nurdin dinyatakan oleh hakim melanggar primer Pasal 2 ayat 1, Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP, subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akibatnya negara dirugikan sebesar 30,2 juta dolar Amerika Serikat dan dalam perkara dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, negara dirugikan sebesar 64 miliar rupiah. Mendengar vonis tersebut, mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode itu melalui kuasa hukumnya menyatakan banding. Ya, balik lagi kita harus menghormati putusan ini. Karena apa? Karena upaya banding untuk berikutnya telah saudara dengar dari Pak Alex selaku terdakwa bahwa beliau secara langsung mengajukan banding tanpa pikir-pikir. Nah, itu berarti bahwa beliau tidak setuju dengan putusan. Ya, karena apa? Karena jauh dari yang diharapkan. Vonis Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana Alex Nurdin dituntut 20 tahun penjara dengan denda 3,2 juta dolar Amerika untuk kasus pembelian gas oleh BUMD PDPDE dan 4,8 miliar rupiah untuk perkara dana hibah Masjid Sriwijaya Palembang. Apabila tak mampu membayar denda tersebut dalam tuntutan jaksa, secara subsidiar Alex Nurdin harus menjalani hukuman 10 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Mantan Bendahara Sekwan DPRD Kabupaten Pali tahun 2020 akhirnya bisa ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali. Tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya yang ada di Desa Tanjung Raman, Kota Prabu Mulih. Tersangka melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Frans Wahyudi tiba di gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali dengan pengawalan ketat petugas. Mantan Bendahara Sekwan DPRD Kabupaten Pali ini telah lama menjadi buronan atas kasus dugaan korupsi. Saat masuk gedung kejaksaan, Frans tidak mau menjawab pertanyaan wartawan. Frans ditetapkan setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak Desember tahun lalu.
Ia ditangkap petugas Kejari Kabupaten Pali di tempat persembunyiannya di Desa Tanjung Raman, Kota Prabu Mulih. Mulih, Desa Tanjung Raman ya. Tempat siapa itu, Pak? Ya. Raman, tempat siapa itu? Tempat siapa itu, Pak? Itu masih keluarga. Keluarganya, Pak. Masih ada. Berapa lama dia sudah di Tanjung Raman, Pak? Dia semenjak lari dari sini katanya di sana terus. Oh, di sana. Dia bilang ya. Tidak ada perlawanan, Pak ya? Ya sempat lari. Sempat lari ya? Sempat lari, Pak. Sempat kejar-kejaran ya. Tapi alhamdulillah doa kalian semua juga kami berhasil menangkap yang bersangkutan. Dan mungkin Kejari Pali sudah nggak ada utang lagi ya, yang DPO udah ketangkap semua. Frans diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pali. Atas perbuatannya, negara pun menderita kerugian sebesar 1,7 miliar rupiah. Tersangka akan menjalani masa penahanan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali hingga 20 hari ke depan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang pelaku pencurian ditangkap polisi 1 jam usai mencuri di kios Pasar Pelaju Palembang. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapatkan rekaman kamera pengawas yang ada di pasar. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini terlihat pelaku mendekati sebuah kios pedagang yang tidak jauh dari arena permainan anak di Pasar Pelaju Palembang. Mengetahui lokasi sekitar sepi, pelaku pun membuka sebuah lemari etalase toko. Pelaku lalu pergi dengan santai usai menggasak sebuah tas berisikan uang dan 1 unit telepon genggam. Berbekal rekaman video ini, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku bernama Junaidi Firmansyah. Kurang dari 1 jam. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan Jalan Sungai Gerong, Palembang. Alhamdulillah kami mengamankan 1 orang laki-laki sesuai laporan korban. Kurang dari 1 jam kami berhasil mengamankan pelaku tersebut di rumahnya. Dari tangan residivis kambuan ini, polisi mengamankan barang bukti sebuah tas, telepon genggam, dan uang tunai Rp125.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menetapkan Aryo Pamungkas sebagai tersangka dalam kasus penusukan terhadap Ahmad Kailani di sebuah pusat perbelanjaan Kota Palembang. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian dan telah mendapatkan bukti visum dari rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kasus ini bermotifkan asmara cinta segitiga. Tersangka merasa sakit hati karena pernah diancam korban untuk menjauhi kekasihnya. Tersangka kemudian nekat menyerang korban dengan pisau. Ratusan calon kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir mengikuti tes urin di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir. Tes urin ini baru pertama kali dilakukan dalam perhelatan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir untuk pencegahan narkoba di lingkungan pemerintahan daerah. Bagi peserta yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba, secara otomatis akan gugur sebagai bakal calon kepala desa. Pedagang di Pasar Kertapati Palembang dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah pria tertelungkup di tengah pasar. Polisi yang datang memeriksa tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah. Beberapa hari sebelum diketahui meninggal, beberapa saksi sempat melihat korban berada di pasar. Atas permintaan keluarga, jenazah pria ini tidak divisum dan langsung dibawa polisi ke rumah duka di kawasan 7 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang untuk segera dimakamkan. Ratusan pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Mereka menuntut gubernur membatalkan surat keputusan tentang upah minimum di kabupaten kota se-Sumatera Selatan, sekaligus menerbitkan keputusan tentang kenaikan upah minimum sebesar 5,1% di kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Aksi para buruh ditemui Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan yang menyatakan akan meneruskan aspirasi buruh kepada Gubernur Sumatera Selatan. Meskipun Hari Raya Idul Adha akan berlangsung 3 pekan lagi, pedagang hewan musiman telah menjamur di sepanjang jalan lintas timur Sumatera, Palembang, Kayu Agung. Meskipun demikian, pedagang mengaku merebaknya penyakit mulut dan kaki pada ternak ternyata berimbas terhadap penjualan hewan kurban. Bahkan salah satu pedagang menyebutkan penjualan kambingnya jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun lalu dalam sepekan dirinya bisa menjual 20 ekor kambing, menjelang Idul Adha tahun ini baru 9 ekor kambing saja yang laku terjual.